Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita curahlah, limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya adalah bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, kita sama-sama untuk saling berintrospeksi dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak ketika seseorang datang kepada kiai, ulama, yang kadang ketika datang meminta amalan-amalannya. Taruhlah kalau kita sebagai orang tua yang sayang kepada anak-anak kita, kemudian orang tua tersebut datang kepada seorang ulama besar, seorang kiai, mama ajengan, mama, bolehkah kiranya ada amalan-amalan tertentu supaya anak saya menjadi soleh dan solehah, supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses dan lain sebagainya. Begitulah orang tua perjuangannya untuk anak-anak kita. Sampai-sampai datang jauh-jauh. Ada seseorang yang ingin ibadah haji, ibadah umrah juga sama. Ketika ada manasik, baik itu manasik haji ataupun manasik umrah juga sama. Ustadz, adakah amalan supaya bisa menenteramkan hati saya? Supaya ketika sudah sampai ke Madinah, ke Makkah, minimalnya memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terjadi. Banyak para jamaah haji, jamaah umrah yang sudah mondar-mandir Indonesia, Mekah, tapi sampai di tanah suci hanya tidur belakang. Dan alhamdulillah ternyata ada seorang jamaah yang datang sampai ke Mekah, sampai ke Madinah karena mendapati amalan dari seorang kiai. Ternyata amalan itulah yang sering dia lakukan. Ada yang memperbanyak sholawat, ada yang memperbanyak zikrullah, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata bukan hanya kita, bukan hanya manusia sekelas kita. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat
dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang, kalau dikatakan adalah sahabat yang dekat kepada Rasulullah dan Allah sendiri dengan ibadahnya, ketekunannya. Sampai-sampai dia menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendekati kepada Abdullah bin Mas'ud. "Wahai Abdullah bin Mas'ud, ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salatlah tepat pada waktunya." Jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini pertanyaan sudah beberapa abad yang lalu, tapi masih terngiang-ngiang pada sampai saat ini. Sudahkah ketika kita sering dikumandangkan informasi, baik itu di kantor, baik itu di masjid-masjid, para jamaah semuanya sebentar lagi akan dikumandangkan sholat zuhur, sebentar lagi akan dikumandangkan sholat asar, sebentar lagi datang waktunya sholat maghrib, dan lain sebagainya. Sering diumumkan. Bahkan kalau di kampung-kampung itu ada syiar, ada yang sholawat, ada yang ngaji, dan lain sebagainya. Itu mempertanda-tanda adalah untuk mengingatkan kita. Sudah siapkah ketika sebelum azan berkumandang kita sudah siap? 10 menit, 15 menit, 20 menit sebelum azan berkumandang kita sudah standby di masjid. Minimalnya adalah sholat-sholat sunnah, sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah taubat. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini terjadi ketika jamaah kita, jamaah umroh, jamaah haji, 2 jam sebelum azan berkumandang sudah berlari terbirit-birit. Karena apa? Supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kita kadang-kadang mungkin terbalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewe ngantosan dan belum komat iya. Baru komat, kayak sekedap deh. Baru juga Al-Fatihah, belum sampai waladhdallin. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimulakan oleh Allah, siapkah kita? As-salatu fi awwali waqtiha, salat tepat waktunya. Jemaah yang dimulakan oleh Allah, khatib dulu pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika setengah jam sebelum azan berkumandang itu kantor sudah dikunci, dan itu sudah dikumandangkan, sudah diingatkan kepada para karyawan, santriwan, santriwati, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kepada para karyawan semuanya untuk meninggalkan kantor, dan kantor akan dikunci. Dan alhamdulillah ternyata para karyawan semuanya sudah meninggalkan kantor, dan ada yang satu yang ketinggalan masih di kamar mandi. Dan alhamdulillah ternyata ini terbukti para karyawan semuanya menomorsatukan ketika sholat berjamaah di masjid. Para jamaah rahimakumullah, khatib mengajak para jamaah semuanya. Itu mungkin sebabnya ketika keluarga kita, anak-anak kita, kebahagiaan kita, sakinah, mawaddah, warahmah, membangun keluarga kita dari rumah. Sholat berjamaahnya mudah-mudahan kita jaga bersama-sama. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul a'mal ya Rasulullah? Adakah amal selain daripada salat fi awwali waqtiha ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Birrul walidain." Apa itu? Yaitu kita menghormati, memuliakan kedua orang tua kita. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, sehebat apapun kita,
Sehebat apapun anak kita, menjadi pejabat, menjadi apa, tanpa keras keringat kedua orang tua kita, mana mungkin diwujudkannya kita menjadi orang-orang yang sukses. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa tahun yang lalu khotib bersama para jamaah umroh ketika dari Makkah, kemudian kita mampir sebelum azan berkumandang masuk ke Masjid Qiblatain. Tiba-tiba kita melaksanakan sholat sunnah, dan ketika sholat sunnah ada yang datang juga sholat sunnah. Ketika itu ada yang berdoa, ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan ya Rabb kecuali kekuatan-Mu ya Rabb. Hamba memohon kepada Engkau ya Rabbana, berikan kepada kami kemudahan, rizki yang berlimpah, orang tua, istri hamba ya Rabbana yang sedang sakit keras, membutuhkan uluran tangannya ya Rabbana. Tidak ada daya dan kekuatan kami ya Rabbana, mudah-mudahan Engkau gerakkan ya Rabb. Akhirnya terdengar oleh pengurus masjid, wahai fulan, kenapa doamu sampai seperti itu? Ada apa gerangan? Wahai sahabatku, orang tua hamba, orang tua saya, ibunya sedang sakit keras dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau seandainya di real mungkin kurang lebih 12.500 real. Nggak tahu itu 12.500 real itu berapa ya kalau seandainya dirupiahkan. Apakah mungkin sampai 70 juta atau mungkin 60 juta. Ya Allah, saya tidak ada punya. Menurut si Fulan Ahmad namanya. Akhirnya kemudian mohon maaf, di pengurus masjid di Marbot ini tidak ada dana sebesar itu. Silahkanlah berdoa, mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya. Akhirnya pengurus masjid Marbotnya ke belakang, kemudian melanjutkan sholat sunnahnya. Kemudian tiba-tiba ada yang datang lagi. Habis sholat sunnah, kemudian tiba-tiba selesai sholat sunnah mendatangi pengurus masjidnya. Wahai pengurus masjid, saya hendak menunaikan zakat malnya. Silahkan ini zakat mal untuk ditunaikan, untuk dibayarkan kepada yang membutuhkannya. Dia sampaikan, berapa Syekh Ahmad yang kau berikan zakat malnya? 12.500 real. Subhanallah. Ternyata angka yang dia keluarkan zakat malnya dengan orang yang membutuhkan dana untuk berobat orang tuanya, ibunya, 12.500 real. Nilai yang sama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dipertemukannya pengurus masjid dengan si fulan yang sedang membutuhkan ini. Kemudian dia berujar, wahai fulan, ada apa sebenarnya? Saya sedang membutuhkan ibu saya yang sedang sakit keras, membutuhkan biaya berobat 12.500 real. Akhirnya dipertemukan, silahkan ini dipakai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pertanyaannya adalah, ketika nilai sebesar itu, apakah masih bisa untuk mengobati, merindukan kedua orang tua kita, wabil khusus ibunya? Apakah sudah terbalas kebaikan anak kepada orang tua kita? Birrul walidain. Ternyata masih belum bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kadang-kadang menjadi sering ditinggalkan, sering diremehkan. Memuliakan kedua orang tua kita, dan itu adalah jalan surganya buat kita, keberkahan buat kita, kesuksesan anak karena doa kedua orang tua kita, wabil khusus ibu kita yang sudah melahirkan, yang sudah mendoakannya. Namun kadang-kadang kita lupa. Ada seorang jamaah yang kadang-kadang suka curhat, Ustadz, anak saya luar biasa, sukses semuanya. Ada yang di Pontianak, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan lain dan sebagainya, semuanya sukses. Namun tidak ada satupun anaknya yang tinggal bersama saya. Anak-anaknya sukses semuanya.
namun tidak ada satu orang pun yang berkumpul kepada ibunda. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, pada bulan Zulhijjah ini khatib mengajak kepada para jamaah semuanya. Esok hari Ahad, kalau seandainya ada yang hari Sabtu untuk melaksanakan Idul Adha, silahkan. Ini momentum yang terbaik buat kita semuanya. Hormati kedua orang tua kita. Sebesar apapun kita menjadi orang yang terbaik, terpandang, tapi ternyata kepada kedua orang tua kita durhaka sama sekali, demi Allah tidak ada keberkahan, tidak ada surga buatnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, ayul a'mal ya Rasulullah, adakah amal lagi selain daripada sholat di awal waktu, kemudian birrul walidain, menghormati kepada orang tua, memuliakan orang tua? Apa Rasulullah SAW menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini jihad fi sabilillah karena artinya adalah sangat luas. Ada orang-orang, ada anak-anak kita yang sedang berjihad, yaitu sedang sekolah. Itu salah satu jihad fi sabilillah. Ternyata Rasulullah SAW memandang al-jihad itu karena ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya mau berjihad ya Rasulullah, sudah membawa senjata dan lain sebagainya untuk berperang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, adakah di rumah orang tuamu masih sehatkah? Masih ya Rasulullah. Pulang. Itulah ladang jihad fi sabilillah untuk orang tuamu. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan jihad membawa senjata, tapi inilah jihad untuk menghormati, memuliakan kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada para jamaah semuanya, marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan, ketakwaan inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini Allah gerakkan, Allah kabulkan permohonan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shigharan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.